tentang wajadah ya, bisa dibuka ya di dalam sebenarnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78 itu tidak ada kata wajadah yang sering dirujuk itu, tetapi di situ menunjukkan bahwa kemampuan Allah untuk menemukan, kemampuan kematian untuk menemukan kita sekalipun kita berada di dalam benteng yang kokoh. Ayo silakan dibuka ayatnya. Oke, Ustaz. Surat An-Nisa surat keempat ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik kullum min indillah fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau, yakni Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, yakni orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Iya, jadi di situ Allah menjelaskan tentang yang pertama adalah tentang manusia yang sudah pasti mati meskipun berada di dalam benteng yang kokoh kan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah kan itu. Di mana saja kalian itu berada, takunu ya, di mana saja kalian berada. Yudrikumul mautu, al mautu itu akan menemukan kamu. Ini kata menemukannya tadi sama dengan itu kan itu. Menemukan yudrikumul mautu walau kuntum meskipun kalian itu fi burujim musayyadah, berada di dalam benteng yang kokoh ya, tinggi lagi kokoh kan itu. Dan memang pada saat itu gitu ya, bahkan berabad-abad sebelumnya juga kita juga bisa menyaksikan dari sejarah film-film movie-movie kuno lama gitu ya. Dan memang benteng-benteng itu banyak yang tinggi ya, lagi kokoh. Yang tinggi itulah yang hebat karena susah untuk dilompati kan gitu, susah untuk diserang, dijatuhkan kan gitu. Kalau itu memang tinggi, orang harus membawa tangga. Sedang kalau naik tangga ke dinding benteng itu, kemudian mudah diserang, dijatuhi batu, dipanah, ditumpai dengan tembaga yang panas dan sebagainya. Susah untuk ditembus. Artinya benteng itu kokoh betul kan itu ya. Fi burujim musayyadah, tetap akan mati kita kan itu, gambarannya seperti itu. Nah itu dulu, artinya ketika dulu berbicara tentang pertempuran perang antar suku, perang antar kerajaan, antar dinasti dan sebagainya yang harus menjebol benteng, itu seperti itu susahnya untuk tembus gitu ya. Nah kematian itu lebih hebat daripada itu gitu loh ya. Nah sekarang ini yang menjadi benteng-benteng bagi orang ya, yang kafir, yang sombong dan sebagainya kepada Allah itu ya, pada umumnya adalah harta kekayaannya, ilmu pengetahuannya yang luas, kehebatan teknologi kedokterannya yang mampu melindunginya dari berbagai macam serangan penyakit yang mematikan dan sebagainya juga bodyguard yang senantiasa siap mengorbankan nyawanya untuk mengawal dia dan sebagainya. Wujud-wujud benteng yang kokoh seperti itu ya. Begitu juga tadi ekonominya
Kalau sakit sedikit sudah ada dokter spesialis ini, sakit THT ada spesialis THT, sakit mata ada dokter matanya, sakit apalagi apa saja, sakit gigi juga ada sudah spesialisnya yang paling hebat di dunia dan sebagainya dan sebagainya. Dikira orang seperti itu tidak akan mati. Ya, pahami beberapa waktu lalu ada apa namanya Titan ya, yang kapal selam kecil ya, Titan yang melakukan eksplorasi ke bawah laut untuk melihat puing-puing dari kapal Titanic kan gitu ya, yang masuk ke dalam laut sana. Itu isinya sekitar 6 orang, dan itu orang-orang yang kepetung paling kaya di dunia, orang-orang yang terkaya di dunia, yang paling bergelimang harta di dunia itu, karena keinginannya untuk melihat sesuatu yang baru dan itu ya, orang lain belum pernah berpengalaman dan sebagainya, kemudian mereka memposisikan dirinya dalam risiko yang mematikan, yang akhirnya kapal itu meledak ke dalam, ambles ke dalam ya, mengalami implosion kan gitu ya. Kalau explosion itu meledos keluar, tetapi kalau implosion itu meledos ke dalam, menjadi susut volumenya. Nah, jagat raya sekarang ini sedang mengalami ekspansi ya, kayak ledakan yang keluar kan gitu. Dan suatu saat ketika kiamat, jagat raya ini akan mengalami kontraksi seperti implosion tadi gitu ya. Orang-orang kaya, mereka meskipun kaya tidak akan mampu melindungi dari keputusan Allah ya, takdir Allah untuk mencabut nyawa mereka, dan malaikat tidak akan keliru ini orang kaya atau orang miskin, tidak peduli malaikat. Nah, wajar kalau disitu dikatakan nama takut yudri mautu rajul fi burusin musyayyada wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik kullu min indillah wa lihaula qawmi la yakaduna yaqbuna hadisa min wa itu sibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Ketika mereka itu mendapatkan sesuatu yang baik ya, rezeki, kebaikan, kenikmatan dan sebagainya, kemenangan di dalam perang dan sebagainya gitu, hadhihi min indik, mereka itu merasa bahwa itu berasal dari Allah begitu. Mereka bersyukur kepada Allah ketika menang gitu ya. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik kan itu tadi. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah, ketika mereka mendapatkan kenikmatan ya, berupa menang perang dan sebagainya tadi, selamat dalam perang dan sebagainya tadi ya, mereka merasa bahwa itu adalah karunia Allah ya. Kemudian berikutnya wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Nah, ketika mereka mendapatkan musibah yang tidak menyenangkan ya, sayyi'ah yang jelek kan gitu ya. Nah, mereka menuduh ini berasal dari Rasul, sebab kekalahan atau sebab kemudaratan mereka terima, dapatkan, temui ya, itu karena kamu wahai Muhammad, bahasa kasarnya seperti itu kan gitu, menyalahkan Rasul kan gitu. Nah, yang seperti itu tidak benar. Allah mengoreksinya, Allah membela Rasulnya langsung dengan ayat ini ya, karena ada sahabat-sahabat, ada orang-orang sekitar Rasul yang kemudian merasa seperti itu, menyalahkan Rasul. Allah tentu tidak rela ya, kemudian membela dengan ayat ini, mengatakan di situ kullu min indillah, katakan wahai Muhammad, kullu min indillah, semuanya itu berasal dari Allah ya. Pamaliha ulail qaumi la yaqhuna hadisa. Jadi ngapain sih sebenarnya orang-orang itu kemudian tidak paham terhadap firman Allah, terhadap hadisa ya, terhadap perkataan dan itu, orang mudeng-mudeng terjadi dan itu gampangnya seperti itu. Jadi musibah yang baik atau yang buruk itu semuanya berasal dari Allah dan itu tidak bisa kita menyalahkan
rasul atau pimpinan atau apapun di situ kan gitu. Nah, saya selalu menjelaskan bahwa ada dua bahasa yang berbeda di situ. Yang satu adalah bahasa syariah, yang satu adalah bahasa hakikat dan tidak hakikat. Ya, dari sisi bahasa hakikat, ya itu yang sesungguhnya gitu ya. Segala peristiwa yang terjadi di alam semesta itu dikehendaki oleh Allah. Apakah itu musibah yang baik atau buruk yang terjadi pada kita, ya itu semuanya berasal dari Allah. Tentu saja jangan begitu. Ya, adapun yang jelek-jelek, karena Allah itu tidak pernah menghendaki jelek kepada kita. Adapun yang jelek-jelek itu muncul karena kesalahan kita juga, gitu, kesalahan kita sendiri gitu. Ya, itu karena perbuatan manusianya itu sendiri kan gitu. Ya, tapi hakikatnya semua berasal dari Allah kan itu. Nah, ketika kemudian kita menghadapi musibah yang jelek-jelek seperti itu, mestinya itu dijadikan introspeksi, karena itu berasal dari kita, kesalahan kita. Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah menghendaki jelek-jelekan pada kita. Kalau itu terjadi kejelekan pada kita, kalau itu terjadi kesalahan, tentu karena kesalahan kita sendiri. Nah, maka itu menjadi kesempatan untuk introspeksi, kemudian memperbaiki diri, kan itu bukan kemudian menyalahkan Rasulullah sebagai pemimpin Sallallahu Alaihi Wasallam kan itu. Tidak. Nah, dalam konteks itu ada dua isi tadi. Jadi yang pertama tadi adalah tentang kematian yang akan mendapati kita, ya, dimanapun kita berada, ya. Kemudian yang kedua ini adalah bicara tentang pemahaman konsep, ya, pemahaman konsep tentang segala peristiwa itu berasal dari Allah kan itu. Maka kul min indillah. Mama lihaula ilqaumi la yakaduna yafqahuna hadisa kan itu. Nah, apa yang saya jelaskan itu dijabarkan oleh Allah di situ di ayat yang ke 79, yang ayat selanjutnya yang sering orang bingung, tidak paham kalau tidak menggunakan dua bahasa tadi, bahasa syariat dan hakikat tadi. Ya, sekali lagi secara syar'i kita lah yang berbuat, ya, tetapi secara hakiki Allah lah yang menghendaki. Allah hakikatnya berbuat dan itu berasal dari Allah itu. Maka orang masuk surga itu juga seperti itu. Secara syar'i kita lah yang berbuat, kita lah yang beriman, kita yang beramal soleh, ya. Tetapi secara hakiki itu ya kehendak Allah, itu adalah rahmat Allah kan itu. Karena Allah sendirilah yang membimbing kita supaya menjadi baik, ya, sehingga masuk surga dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu yang disebut oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Maka tidak mungkin seseorang masuk tanpa rahmat Allah kan gitu. Ya, dari sisi itu bahasa hakikat, bahasa syariatnya, ya kita harus berjuang fisabilillah. Ya, kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk beramal soleh gitu. Jadi orang main-main, ya, kita nunggu kasih sayang Allah supaya dimasukkan ke surga, nggak bisa kalau kamu tidak mau sungguh-sungguh beramal dengan amal-amal yang soleh dan meninggalkan amal-amal yang soleh dan gitu. Ayo silakan 79. Oke, surat An-Nisa surat keempat ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin faminan nafsik. Famin nafsik. Oke, bisa. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Allah tidak pernah punya keinginan untuk menjelekkan atau menjelek-jelekkan atau untuk membuat hambanya itu mendapat musibah sayyi'ah tadi. Sama sekali tidak pernah punya keinginan seperti itu.
Ya tentu saja karena kemuliaan Allah, kemahakayaan Allah, apa namanya, sifat kemahabijaksanaannya Allah dan sebagainya dan sebagainya. Allah tidak akan menghendaki musibah negatif yang jelek itu kepada hambanya, kan itu. Selalu yang baik saja dan dikehendaki oleh Allah, kan itu. Ya, maka kalau kemudian seseorang itu menerima musibah yang sedang, itu sudah pasti karena kesalahannya sendiri. Karena kesalahannya sendiri perlu dicari, kemudian diperbaiki, kan itu. Nah, dengan cara seperti itu sebenarnya manusia itu, umat Islam pertama orang beriman gitu ya, terus akan meningkat, latar tabun atau bahkan antau seluruh kamu itu akan meningkat setingkat, kalian akan meningkat setingkat demi setingkat terus begitu. Ya, maka penting sekali yang namanya apa namanya hisab, ya, artinya introspeksi itu, menghisab diri kita sendiri itu untuk kemajuan kualitas akhlak kita masing-masing. Kalau tidak pernah melakukan introspeksi ya tidak mungkin orang itu bisa menjadi baik, nggak bisa ambil pelajaran, kan itu. Ya, jadi apa namanya, meskipun tadi di ayat yang ke-78 itu tanpa kata wajada ya jidu sama sekali, tetapi ada padanan kata yang berarti menemukan atau menemuimu, kan itu, mendapatkan dan sebagainya. Nah, isi yang kedua adalah kaitannya dengan artinya secara hakiki segala perbuatan yang baik maupun buruk itu hakikatnya adalah berasal dari Allah. Musibah baik buruk hakikatnya berasal dari Allah, termasuk juga perbuatan seperti itu. Ya, tetapi secara syar'i ya kita yang melakukan, yang baik itu kita yang melakukan, yang jelek itu juga kita yang melakukan, karena Allah tidak pernah menghendaki yang jelek-jelek, kan gitu. Nah, ada ayat lain yang mengandung kata wajada yajidu itu, coba dibuka di dalam surat Shad ayat yang ke-44, coba, tentang Ayub ya. 44 Ustaz. Ya. Surat Shad surat ke-38 ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khudh bi yadika dhihran fadrib bihi wa la tahnas. Inna wajadnahu sabira. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, yakni Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Ya, jadi sama kata wajada dalam konteks ini ya, kaitannya dengan itu ya, yang diartikan sebagai menemukan itu. Nah, kalau di dalam surat Duha tadi ayat yang ke-8, Allah mendapati Rasul dalam keadaan kekurangan kemudian mencukupkannya, itu juga terkait dengan nama Allah yang kedua tadi, bahwa Allah itu maha kaya raya dan sebagainya, kan itu, yang amat sangat dermawan dengan kekayaan dan kekayaannya tadi, maka mengayakan Rasulullah, mencukupkan kebutuhan beliau, kan itu. Nah, teman-teman semuanya gitu ya, dengan nama Allah sebagai Al-Wajid tadi, yang diartikan sebagai yang maha menemukan, ya, maka seharusnya kita betul-betul menyadari bahwa tidak ada tempat bersembunyi bagi manusia itu untuk berbuat maksiat kepada Allah, gitu loh. Ya, ibarat kamera itu, Allah senantiasa memasang kamera di kanan kiri kita, ya, akan melihat betul-betul apa yang kita lakukan setiap saat, kapan saja, di mana saja, kan itu. Ya, bahkan tidak hanya itu saja, kita dikuliti sampai ke dalam sana, suara hati kita, keinginan kita yang busuk dan sebagainya, atau hati kita yang busuk dan sebagainya, itu betul-betul diketahui oleh Allah, gitu loh.
ya, maka tidak adalah alasan sama sekali bagi orang-orang beriman itu untuk memelihara kebusukan hati. Harus segera dibersihkan. Ya, digambarkan dalam sebuah hadis itu, kalau seseorang itu berbuat dosa, maka di dalam hatinya itu akan muncul sebercak ron notah hitam di situ. Ya, kalau dia berbuat maksiat lagi, berbuat dosa lagi, akan tambah lagi notahnya. Sehari berbuat satu kali, berbuat dosa satu kali, maka setahun sudah berbuat dosa 365 kali. Jadi hati sudah tidak bersih lagi dalam konteks itu kan itu. Ya, maka kemudian yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik, memfitnah, kemudian menggibah saudaranya, sesama teman perjuangan, itu jadi hal yang biasa. Ya, ya, kalau bolo itu pasti baik, kalau tidak bolo tidak disuka, itu kemudian pasti jelek dan sebagainya. Jadi apa namanya? Karena kebusukan hati itu tadi, kemudian amalannya juga tidak didorong oleh hidayah Allah, tidak digerakkan oleh keimanannya kepada Allah. Nah, artinya amalannya juga berdasarkan dislike and dislike. Kalau suka, ya tak bolo, ya, tak jadikan orang kepercayaan, ya tak beri fasilitas. Ya, tetapi kalau saya tidak suka, betapapun hebat kamu, betapapun baik kamu, tak singkirkan kamu, tak sikut kamu, gampangannya seperti itu. Ya, nah seharusnya tidak ada orang beriman yang bersikap seperti itu, seharusnya tidak ada. Karena hatinya itu sebenarnya sudah senantiasa diteropong oleh Allah, gitu loh. Allah yang maha menemukan itu akan mendapatkan hati kita yang busuk, yang buruk, yang jamuran, ya, yang betul-betul berbau seperti comberan dan sebagainya, itu betul-betul diketahui oleh Allah. Ya, maka sama sekali tidak ada alasan sama sekali bagi kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman itu untuk memelihara keburukan hati. Gitu. Apalagi menambah keburukan itu dengan ghibah, nambah keburukan itu dengan fitnah, nambah keburukan itu dengan berbagai macam kedoliman dan perbuatan maksiat dan sebagainya. Alhamdulillah. Dia merasa bahwa nanti saya bisa bertobat, nanti sampai Allah mencekik lehernya, mengambil nyawanya. Ya masih tetap nanti aja. Nah, itu karena sifat kemunafikan tadi kan itu. Alhamdulillah. Ya, kita sudah diingatkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebenarnya hati kita sudah dibimbing oleh Allah dengan sesabar itu Allah membimbing kita. Ya, sampai doa pun dituntun oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, 17 kali kita mengucapkan itu paling tidak, dan 17 kali itu juga Allah menjelaskan, mendefinisikan apa yang disebut sebagai ihdinas siratal, apa yang disebut sebagai siratal mustaqim. Dan itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, ya tentu saja minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin, tentu saja seperti itu. Ya, orang-orang yang diberi nikmat itu gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan itu. Bukan apa namanya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan dari orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan dari orang-orang yang tersesat. Ya, kemudian di dalam hadis dijelaskan bahwa innal maghduba alaihim al-yahud wa innad dhalina an-nasara. Ya, sesungguhnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang Yahudi, dan orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang Nasara, kan gitu. Alhamdulillah. Ya, dalam bahasa secara umum, secara keumuman, yang dimurkai oleh Allah itu orang munafik, kan gitu ya. Munafik. Ya, karena mereka itu sebenarnya ngerti jalan yang lurus, tetapi mereka menempuh jalan yang selain jalan yang lurus itu. Dia ngerti hidayah Allah, tetapi dia membelakangi hidayah Allah itu. Alhamdulillah. Maka wajar kalau dimurkai, maka wajar kalau ditempatkan di neraka yang paling bawah. Itu.
Sedang orang yang tersesat di situ secara umum ya orang kafir itu, karena mereka menentang sebelum ngerti agama, kan ya, tentang Allah, ya sebelum belajar tentang agama ini. Sedang orang munafik tadi sudah belajar. Orang munafik itu mungkin juga keluarga kita, orang munafik itu juga mungkin orang kanan kiri kita, orang munafik itu juga mungkin menteri-menteri kita, pembantu kita dan sebagainya. Atau mungkin malah kita sendiri gitu. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi, jadi hikmah dari nama Allah yang bisa kita ambil dari nama Allah Al-Wajid tadi adalah tidak ada lagi bagi kita semuanya tempat untuk bersembunyi dari pengamatan Allah, penglihatan Allah, kan itu. Maka tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk bermaksiat ya kepada Allah, karena semuanya sudah ketahuan ya, dan tidak ada alasan kemudian kita untuk membiarkan diri kita menjadi orang yang jelek, berbuat dosa, maksiat, ghibah, fitnah dan sebagainya. Tidak ada alasan seperti itu. Harus segera bertobat kalau memang kita melakukannya, kalau memang kita beriman kepada nama Allah Al-Wajid tadi kan itu. Ya, sebelum terlambat tentunya. Kemudian berikutnya nama Allah Al-Wajid tadi juga bisa dimaknai sebagai yang maha memahami, yang maha menyadari, yang maha dia berhubungan dengan penemuan dari maha penemu tadi ya, maka kemudian bisa menjadi motivator bagi kita semuanya, pendorong dari diri kita semuanya untuk memanfaatkan akal kita, otak kita, kemampuan kita berpikir dan sebagainya untuk melakukan penelitian dan menemukan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi kemanusiaan. Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain, gitu. Ya, maka seandainya Einstein itu beriman kepada Allah, karena penemuannya kaitannya dengan efek fotolistrik ya, yang kemudian akhirnya menjadi bukti kebenaran juga bagi fisika kuantum dan sebagainya, tentu pahalanya amat sangat besar kalau dia beriman, pasti masuk surga dalam konteks itu kan itu. Nah, ke depan anak-anak kita perlu dorong untuk maju seperti itu. Ya, kalian bisa menyaksikan di podcast saya itu ada seorang mahasiswa yang namanya Hakam Ma'ruf ya, yang dia itu selama 7 semester sudah memenangkan 145 kali kejuaraan. Itu kan luar biasa. 145 kali kejuaraan selama 7 semester gitu. Dan tidak berhenti di situ, dia sudah mengkader adik angkatannya. Artinya ketika dia semester keempat, dia sudah mengkader yang semester 2. Kalau dia semester 6 itu sudah punya kader semester 4 dan semester 2. Terus berlanjut sampai sekarang itu. Ya, dan suasana kompetitif ya, dan kolaboratif ya. Suasana kerjasama kolaboratif yang kemudian diarahkan untuk memenangkan berbagai macam kompetisi tadi itu sudah menjadi budaya di Fakultas Teknik UNY itu. Saya belum menyaksikan di fakultas yang lain, tapi ini menjadi perintis yang luar biasa yang bisa dikembangkan di fakultas lain maupun di universitas lain. Ya, karena ada keberlanjutan, jadi ada penerus yang akan melanjutkan tradisi juara di fakultas itu kan luar biasa seperti itu. Ya, nah anak-anak kita harus kita dorong ke sana ya, karena para ilmuwan Muslim ya di abad ke-9, 10, 11, 12 dan sebagainya itu luar biasa hebat. Ya, ada yang menjadi bapak kedokteran, ada yang menjadi bapak mekanika modern, ada yang menjadi bapak optika modern dan sebagainya. Ya, yang luar biasa hebat kan itu. Ya, maka harus ditanamkan tradisi juara itu di tengah-tengah keluarga. Kalau ayah ibu itu tidak menanamkan mental juara kepada anak-anaknya, ya anaknya yang saonone ngono wae. Ya, dia tidak akan terpacu yang demikian dahsyat sehingga 7 semester memenangkan
145 kali kejuaraan itu ya. Ya di bawahnya Kakak Maruf itu ada yang 1 tahun itu menangkan 22 kejuaraan, ada yang 40 kejuaraan selama 2 tahun dan sebagainya, 2 tahun berikutnya dan sebagainya, itu kan hebat ya. Nah, teman-teman yang punya anak-anak yang masih SD, SMP, SMA, itu perlu ditanamkan di sana sejak SD, SMA, mental juara itu, mental meneliti tadi, mental penemu-penemu tadi ya. Ya, kalau teman-teman semuanya itu paham terhadap nama Allah Al-Wajid yang maha menemukan, kan menjadi penemu-penemu hebat dan sebagainya, kemudian mau mengamalkan itu, bisa diamalkan kepada anak-anaknya supaya terinspirasi dari nama Allah Al-Wajid tadi untuk menjadi penemu-penemu ulum dan itu. Itu yang kedua tadi kan gitu ya, kaitannya dengan penelitian karena kepahaman ya, kesadaran akan manfaat sesuatu yang baru yang ditemukan bagi masyarakat, akan pentingnya khairunas al-fahum linnas itu. Kemudian yang terakhir, Allah yang maha kaya, dalam konteks itu bisa dimaknai Allah yang maha kaya kan itu. Nah, maha kaya artinya memiliki segalanya, terutama di situ dalam konteks ini properti dalam konteks itu ya. Kalau menurut Tung Disem Waringin ya, seorang motivator yang ulum luar biasa, sebelum munculnya banyak motivator akhir-akhir ini, Tung Disem Waringin juga mencuat di atas sana. Dia mengatakan bahwa bisnis yang paling menguntungkan itu ya, itu yang pertama adalah bisnis jalan raya. Saya tidak tahu, artinya saya tidak tahu apakah yang dimaksud itu juga markupnya terlalu tinggi, amat sangat tinggi markupnya, atau gampang ngapusi, gampang untung gede dan sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi dia menunjuk seperti itu, bisnis yang paling menguntungkan itu adalah jalan raya, membangun jalan raya. Kalau kita bisa melihat Yusuf Hamka itu sampai negara kita ini, kalau tidak salah dengar itu, salah baca itu, punya utang 800 miliar kepada Yusuf Hamka itu ya, seorang Chinese yang diangkat oleh Buya Hamka sebagai anak angkatnya, yang banyak berkecimpung dalam bisnis jalan raya tadi kan itu. Kemudian Tung Disem Waringin mengatakan bahwa yang kedua itu adalah bisnis properti gitu. Nah, teman-teman banyak yang bisnis properti, kalau dari situ bisa melihat, bisa menyaksikan, bisa merasakan sendiri. Ya, betapa sekali jual untungnya sekian, sekali proyek menghasilkan sekian, itu bisa merasakan ya, seperti itu dengan cara yang halal tentu saja yang dikehendaki oleh Islam. Nah, artinya kalau Allah yang maha kaya tadi itu sudah dirujukkan kaitannya dengan properti, ya sudah betul kan kaitan itu ya, tinggal artinya tinggal kita menindaklanjuti aja. Daripada saya bisnis gorengan batine 500 perak per butir per biji gitu ya, tak nyambi makelaran menawarkan tanah dengan komisi 2,5%. Kan luar biasa, artinya hasil dari gorengannya tetap jalan, kemudian sambil daripada bermain HP hanya untuk seneng-seneng saja, memuaskan hawa nafsu saja, maka kemudian HP tadi di switch, dibelokkan untuk menghasilkan uang, sehingga kuota yang kita beli itu menjadi berkah kan itu ya, bisa gunakan untuk makelaran tanah, makelaran rumah tanpa modal. Modalmu hanya kuota dan sabar untuk mengupload iklan-iklan itu terus. Ya, katakan 10 kali belum ada respon, 20 kali belum ada respon, doa mohon kepada Allah, mudah-mudahan ke 21 nanti ada respon dan responnya positif dan sebagainya. Kalau orang lain itu bisa menjadi kaya karena makelar, kenapa kamu tidak? Kenapa kita tidak? Jadi itu. Ya, harusnya dengan sumatullah yang sama kita tampung hasil, agar kita dapatkan hasil yang sama kan? Ya, maka dari nama Allah yang maha penemu tadi akan menemukan di mana saja kita berada, itu menyadarkan kepada kita semuanya bahwa tidak ada tempat bagi kita semua untuk bersembunyi di dalam berbuat maksiat kepada Allah.
Dari nama Allah Al-Wajid yang diartikan sebagai yang maha memahami, mengerti, kaitannya dengan penemu kayak tadi juga, kemudian mestinya diri kita terhasung untuk menjadi penemu ulung dengan akal yang cerdas untuk mempelajari fenomena alam ini sehingga bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, Allah yang maha kaya terkait dengan properti dan sebagainya tadi. Secara tidak langsung Allah sudah memberi clue kepada kita, ya, memberi petunjuk kepada kita supaya masuk ke bisnis itu, karena di situ banyak peluang yang bermanfaat, ya, banyak rezeki, banyak kekayaan Allah yang ditumpahkan di situ, ya, maka ambillah peluang itu, ya. Dengan kamu menjadi orang yang kaya raya, kamu bisa berderma, kamu bisa bersedekah dan sebagainya, meskipun sedekah tidak harus menunggu kaya, karena kedermawanan itu adalah suara hati, gitu loh. Ya, maka seseorang itu bisa menjadi dermawan ketika dia kaya, dan juga seseorang itu bisa menjadi dermawan ketika dia dalam keadaan tidak kaya. Ya, karena itu mau suara hati. Hati kita tidak lepas, meskipun kita kaya atau miskin. Dan itu orang yang kikir, ya walaupun kaya tetap kikir, miskin juga tetap kikir, tidak ada alasan bagi orang kikir tadi untuk menjadi dermawan, tidak menemukan alasan seperti itu, karena cintanya kepada harta yang amat sangat berlebihan. Begitu saya kira teman-teman semuanya apa yang bisa kita bahas dari nama Allah Al-Wajid ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada sesuatu yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ya Ustaz, untuk Kinanti tadi mau bertanya secara langsung, monggo bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Tapi saya pertanyaannya di luar tema itu, Ustadz. Ya sudah, enggak apa-apa, yang lain belum ada kok. Oh iyalah. Ya, terima kasih banyak. Ini yang ingin saya tanyakan, gini, masalah saya mendidik anak saya kan, anak saya umur 17 tahun. Jadi sekarang ini kelas 3 SMK. Dia kan sebelumnya sempat mondok di umum tuh, pondok pesantren umum waktu masa SMP 3 tahun. Lalu saya keluarin. Sebenarnya dia kan belum pengen keluar dari pondok karena dia sukanya tuh berkawan gitu. Jadi dia merasa senang tinggal di pondok karena banyak kawannya gitu. Tapi karena pondoknya itu kan nggak sesuai dengan pemahaman kita, jadi saya keluarkan. Terus saya lanjutkan ke SMK. Sebenarnya saya dulu kepingin mau masukkan ke SMA MTA, tapi karena pas corona dulu lagi kuat-kuatnya, jadi situasinya nggak memungkinkan. Jadi akhirnya saya masukkan ke SMK umum. Nah terus sekarang ini kayak dia tuh kayak kecewa gitu Ustaz. Jadi kalau di rumah tuh hanya main HP, terus dengan lingkungan tetangga pun nggak mau kenal, selalu mengurung diri di kamar gitu. Nah terus akhir-akhir ini tuh kayak dia dekat dengan kawan dia yang satu jurusan juga, kan dia kebetulan milih otomotif. Cuma kawan dia tuh rajin juga sih karena bapaknya kan supir. Jadi kayaknya dia mulai akrab dan sering main ke rumah kawannya. Tapi memang termotivasi sih kayaknya ada dia mulai senang ya kayak bukan motor gitu sama dengan kawannya. Tapi di sisi lain kawannya itu membawa pengaruh negatif, kayak lalu merokok, terus dunia malam gitu Ustaz, suka ngajak jalan malam-malam. Jadi masalah tidur tuh jadi siangnya tidur, malamnya tuh sampai subuh-subuh gitu baru tidur. Kita kan nggak bisa ngecek terus menerus, sudah kita ingatkan, tapi ya kan gitu lagi. Jadi saya jadi bingung gimana ya Ustaz, kalau saya larang dia bergaul sama kawannya itu, kalau di rumah cuma ngurung diri aja di kamar main HP gitu. Tapi kalau saya lepaskan dia main dengan kawannya, dia kadang bongkar-bongkar motor, ya ada kemajuan sih di bidang itu sesuai dengan jurusannya. Tapi sisi lain
ada pengaruh negatif dari kawannya itu Ustadz. Jadi saya bingung gimana mengarahkan anak saya gitu. Jadi mohon tausiahnya. Itu satu ya. Terus yang kedua gini, saya kan tinggal di lingkungan komplek perumahan kan. Jadi saya kan cuman berdua sama anak saya ini kan single parent. Jadi selama ini kalau ada kegiatan komplek tuh terutama masalah gotong royong kan atau yasinan, tahlilan kan kalau diundang kami selalu nggak datang. Jadi kayaknya saya tuh merasa tak nyaman gitu, seolah di lingkungan saya tuh tersisih gitu kan. Saya nggak ada ekstensi nggak ada handilnya di lingkungan gitu ya. Terus Pak RT itu ngajak iuran untuk kurban gitu, maksudnya nabung tiap bulan tuh ngumpulin, dicatat, nanti lama-lama sampai terkumpul di waktu bulan Dzulhijjah lalu dibelikan hewan kurban gitu. Saya mau menolak gimana ya Ustadz? Kalau seandainya saya menolak gimana? Kok kayaknya saya selama ini nggak pernah punya andil di lingkungan gitu. Padahal kita kan seharusnya dianjurkan untuk kalau kurban di majelis kita gitu. Untuk hal ini kan jadi kayak kontradiksi gitu dari saya tuh. Jadi seharusnya bagaimana Ustadz? Mohon tausiahnya. Untuk misalnya dua poin ini dulu, saya tunggu jawabannya. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Jadi mulai dari poin yang kedua dulu. Ya, artinya kalau itu memang tidak sesuai dengan keyakinan kita, jangan ada perasaan-perasaan tidak enak, tidak nyaman itu kan itu. Karena yang kita yakini itu kita hidup berdasarkan apa yang kita yakini itu kan itu. Nah, maka kemudian ketika Pak RT atau siapapun itu mengajak urunan korban, maka kesempatan ibu pada saat itu untuk dakwah, untuk meluruskan bagaimana sebenarnya yang benar itu tentang korban. Nah, bisa menjelaskan bahwa korban itu yang namanya kambing itu untuk satu keluarga kan gitu ya. Kemudian yang namanya sapi itu 7 keluarga. Tidak ada di zaman Rasulullah itu kemudian sahabat urun-urunan kemudian untuk beli kambing dan berkorban. Itu bukan korban. Itu hanya latihan korban saja dengan menyembelih binatang ya dari hasil uang yang urunan kan gitu. Nah, kalau kemudian ibu masih tidak nyaman, tidak enak dan sebagainya, ibu bisa memberikan sumbangan. Saya ngasih uang saja, saya nyumbang saja ikut urunan, tetapi saya tidak niat untuk korban itu karena itu memang bukan korban. Jadi kalau ibu mau nyumbang mereka supaya mereka bisa menyembelih kan boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya, tetapi jelas tidak diniatkan untuk korban dalam konteks itu. Nah, kalau tadi tidak nyaman di dalam aktivitas yang diharamkan oleh agama, kaitannya dengan ibadah dan sebagainya, maka ibu kan bisa ikut andil dalam bidang muamalah kan gitu. Misal saja sekarang ini sudah mendekati peringatan Hari Kemerdekaan, misal saja banyak orang kerja bakti di situ kan itu ya. Maka ibu menyediakan minum, menyediakan makan dan sebagainya. Bahkan mungkin bisa menyumbang ke Pak RT beberapa bendera atau umbul-umbul belikan. Kebetulan Pak RT ini saya tadi di jalan melihat orang jual ini, kemudian saya beli, kemudian diserahkan dan sebagainya. Kan begitu bisa menutup kekurangan di bidang ibadah dalam pandangan mereka itu, kemudian kita tutup kelebihan dalam bidang muamalah atau dalam bidang hal-hal yang diizinkan oleh Allah kan gitu. Kemudian yang kedua, sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa berpikir, maka tidak bisa kemudian kita mengatakan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu dan sebagainya. Itu akan menambah ketidaksukaan, ketidakpuasan anak kepada orang tua, nanti akhirnya membandel, membelot.
Ya, pelariannya nanti tadi dugem dunia malam dan sebagainya tadi itu pelariannya akan akhirnya ke sana kan. Tetapi diajak ngomong artinya ciptakan satu suasana kesempatan yang bisa ngomong dari hati ke hati antara ibu dengan putranya. Ya, apakah masak enak yang disukai oleh putranya, makan bareng di situ, kemudian sambil makan bareng, makan enak itu, kemudian ngobrol-ngobrol dinasihati, apa namanya, seharusnya seperti apa menjadi seorang pelajar SMK supaya bisa berprestasi dan sebagainya, diiming-imingi supaya dia punya tujuan jangka panjang yang tinggi, yang hebat kan itu. Ya, cerita ibu cerita, tetapi cerita itu isinya adalah ngiming-ngimingi dia supaya nanti tertarik untuk menjadi orang yang seperti itu, misalnya saja seperti itu. Ya, dan yang terbaik juga selalu dichannelkan kepada agama gitu loh. Ya, mungkin saja bisa cerita tentang bagaimana Zaid bin Sabit ketika masih kecil, ya sudah punya semangat untuk berjuang fisabilillah dan sebagainya, ya, menghadap Rasulullah dengan membawa pedang bapaknya yang waktu itu di pinggang masih lengser ke tanah dan sebagainya. Ya, tetapi kemudian karena dia punya keahlian dalam bidang membaca bahasa dan sebagainya, dia jadi penerjemah Rasulullah. Kita bisa bayangkan sebagai penerjemah pemimpin dunia yang luar biasa kan, itu penerjemahnya Pak Jokowi aja sudah top gitu ya, apalagi ini penerjemahnya Rasulullah Muhammad SAW gitu ya. Diiming-iming dengan yang lain, misalnya saja seperti kehebatan Abdurrahman bin Auf di dalam berdagang dan sebagainya, pernah ditawari ini itu dan sebagainya, tidak diambil. Ketika diberi itu tetapi minta ditunjukkan dalam jalan ke pasar, kemudian bisnis dagang di situ akhirnya sukses, menjadi kaya raya, bahkan menjadi salah satu tulang punggung dari perjuangan ini dalam konteks infak dan sebagainya dan sebagainya. Ya, atau tokoh-tokoh yang menginspirasional kan, yang menginspirasi, apakah itu mungkin B.J. Habibie yang menemukan cracking teknologi, cracking dalam konteks ini adalah apa namanya, cracking logam yang digunakan sebagai pesawat untuk pesawat dan sebagainya, ternyata punya fatigue, punya waktu tertentu dan sebagainya, punya daya tahan tertentu dan sebagainya sebelum mengalami crack tadi kan gitu, retak dan sebagainya tadi. Ya, bagaimana Prof. B.J. Habibie itu kualitas apa namanya, intelektualnya, kesuksesannya di dalam dunia teknologi, kesuksesannya di dalam dunia politik dan sebagainya, dan tetap mempertahankan integritas moral yang luar biasa dan sebagainya. Banyaklah inspirasi itu. Ibu juga bisa mempelajari dulu juga tentang sejarah-sejarah para ilmuwan Muslim ya di abad yang ke-9, 10, 11 dan sebagainya itu, melalui Mbah Google kemudian baru bisa bercerita kepada putra panjenengan supaya terinspirasi ya gitu. Kalau dia sadar, kalau dia tertarik dengan kisah-kisah cerita yang disampaikan oleh ibu yang menginspirasi tadi, nanti akan berubah sendiri, tidak usah dioyak, tidak usah dipaksa. Tetapi ini tadi dihasung melalui berbagai macam cerita, berbagai macam interaksi dengan ibu. Yang jelas harus tetap dijaga hubungan komunikasi yang baik antara ibu dengan dia kan itu. Nah, sehingga ibu bisa memasukkan ide-ide positif, informasi-informasi yang baik untuk anak-anak tadi, mengimbangi informasi buruk yang mungkin ya dia dapatkan dari temannya dan itu. Nah, kemudian main gadget itu juga jangan dicurigai, artinya kita arahkan main gadget itu lagi. Gadget itu kan banyak ilmu pengetahuan, ya, banyak sains, banyak teknologi yang diajarkan di YouTube, di berbagai tempat yang lain itu yang menjadikan orang terampil, pintar dan sebagainya.
Ya kan tergantung pada mental orangnya itu sendiri. Kalau mentalnya memang mental juara, mentalnya memang mental baik, ya dia akan memanfaatkan teknologi tadi dengan kebaikan. Tetapi kalau mentalnya memang sudah buruk, ya dia akan mudah sekali manfaatkan teknologi tadi untuk keburukan kan itu. Ya jadi sama seperti pejabat-pejabat kita yang korup, yang saling sikut senggol, gajul, tendang dan sebagainya satu dengan yang lain. Ya, yang sekarang juga terjadi pada dialami oleh ketua umum Partai Golkar misalnya saja Erlangga Hartarto dan sebagainya itu yang kemudian digoyang-goyang dan sebagainya itu kan karena memang mentalnya bobrok. Orang-orang itu maunya dapat partai dengan mudah, tidak merintis membangun partai dari awal dan sebagainya, karena itu butuh waktu lama dan uang yang banyak dan sebagainya. Akhirnya kemudian sikut sana sikut sini, sinjak sana sinjak sini, sehingga dapat partai bolone atau kroninya dan sebagainya. Nauzubillah. Ya luar biasa, gila keadaan sekarang. Karena itu maka terus meskipun tidak puas dalam konteks ini kemudian tidak dipondok, tetapi jangan putus asa itu untuk mengarahkan ke arah yang positif kan itu. Termasuk sebenarnya kalau mau mengikuti kajian yang seperti ini, pasti ibu bertanya. Kalau ibu bertanya anaknya juga tidak ada, ya bodoh wae, gunanya kan itu ya paling tidak ibu yang dapat informasi kemudian meneruskan informasi itu ke sana. Begitu Bu, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon tambahan Ustadz. Ya. Itu apakah boleh? Apakah tindakan ini bijaksana seandainya saya melarang anak saya untuk bergaul dengan kawannya yang beri pengaruh yang negatif itu tadi? Terus yang satunya tuh ya tadi ini masalah korban tadi tuh kayak udah sesuai tuntunan lah. Maksud Pak RT itu menabung selama 10 bulan. Jadi untuk seandainya biasanya sih selama ini untuk 1 ekor sapi untuk 7 orang gitu. Jadi satu komplek itu biasanya tuh cuman 2 ekor atau 3 ekor, padahal kan kompleknya luas. Dan pengurusnya takmir masjid kayaknya udah paham lah ya, para ustadz dan ilmuwan juga. Bahkan ada orang dari Muhammadiyah juga jadi pengurus masjid itu. Dan saya pun udah banyak nanya begini-begini, oh ya begini-gini. Kayaknya secara syar'i kayaknya memenuhi syarat itu. Jadi maksud saya itu seandainya saya ikut korban di komplek tuh, satu saya ikut andil di wilayah lingkungan tempat saya tinggal. Yang kedua juga ingin memotivasi yang lain. Padahal banyak orang berada tapi kayaknya kurang semangat gitu dalam ikut korban gitu, karena mereka kan nggak ngaji ya, kita memotivasinya gitu. Gimana Ustadz kalau kayak gini, mohon tausiahnya. Nah kalau itu kan sebenarnya kebijakan dari pimpinan pusat. Artinya kalau pimpinan pusat sudah menggariskan korban ini untuk diambil kemanfaatannya dari sisi dakwah, maka korbannya ke dalam, jangan kemana-mana dan sebagainya. Karena jumlah kita sendiri kan belum banyak, dan juga warga yang harus disantuni sebagai sasaran dakwah itu amat sangat banyak kan itu. Maka ya kita terpaksa atau sukarela ya kita mengorbankan kepentingan yang seperti itu untuk kepentingan majelis ini kan gitu. Ya, jadi ya harus dipahami bahwa ini lembaga dakwah, kemudian pimpinan punya kebijakan seperti itu dan tidak bertentangan dengan, tidak ada khilafiyah dalam konteks itu. Ya tetap saja bertahan korbannya di majelis kan gitu. Sedangkan untuk yang lain di situ, di kampung di situ ya kita ikut bantu apa gitu aja di situ. Mungkin ketika korban untuk masaknya atau apa dan sebagainya,
perbaikan jalan, infak masjid dan sebagainya, tidak harus dengan ikut-ikutan korban dengan mereka kan gitu. Kalau ibu ini kemudian diizinkan, nanti yang lain juga akan ikut-ikutan seperti itu. Dan saya yakinnya sekarang pun juga banyak yang model-model ikut-ikutan seperti itu gitu. Nah, yang karena memang kurang paham terhadap kemanfaatannya dari aspek dakwah ya sebagai aktivitas sosial kan gitu. Kemudian tentang putranya tadi, apakah diperbolehkan kita melarang dengan bergaul dengan anak yang seperti itu? Saya kira kok tidak ada orang yang sempurna, tidak ada teman yang sempurna juga. Jadi semua teman itu juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, yang penting sekarang bagaimana kita bisa memonitor anak kita di dalam bergaul itu, sehingga pengaruh-pengaruh negatif itu kemudian kita bisa wash up, kita bisa flash off gitu ya, artinya bisa kita hilangkan, kita basuh, kita lepaskan dari anak kita kan itu ya. Jadi tidak memutus, nanti kalau diputus pergaulan dengan dia lagi, dia akan kecewa kepada ibu lagi. Nanti kalau kemudian dia efek negatifnya besar, nanti ibu kecewa, ibu gelo dengan keputusannya sendiri nanti kan gitu. Biarkan saja bergaul, tetapi tetap dimonitor, ada penyimpangan, kekurangan, kemudian diluruskan, dibersihkan dan sebagainya. Memang tugas orang tua seperti itu kan gitu. Jadi kalau sebagai penghuni rumah kemudian kita itu memanfaatkan rumah sebaik-baiknya, tapi kemudian kotor, ya kita bersihkan, kotor lagi kita bersihkan. Sama seperti orang yang makan dengan menggunakan piringnya kotor, ya udah dibersihkan, makan lagi kotor lagi, ya udah dibersihkan lagi. Anak kita juga begitu, jadi tanggung jawab kita. Yang kalau kemudian dia bergaul kalau terkontaminasi, ya kontaminasinya kita berusaha untuk ikut menggunakan. Begitu Bu, mudah-mudahan bisa dipahami. Masih ada yang lain? Oke, Bu Nianti, sudah ada apa belum? Sudah apa belum pertanyaannya? Ya, terima kasih Ustadz, udah cukup. Oke. Kemudian dari pertanyaan chat Ustadz. Ya. Oke. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apabila seorang suami menyuruh istrinya untuk berbuat zina dengan anak tirinya, sebagai seorang istri, ya apa yang harus saya lakukan? Apa harus selalu bersabar dan tidak melakukan perintahnya suami tersebut? Apa harus berpisah, atau kalau istri meninggalkan suami yang seperti itu, apakah berdosa Ustadz? Atas pencerahannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengingatkan suami yang punya mentalitas bejat tadi ya, bersyukur kepada Allah bahwa panjenengan disadarkan oleh Allah tetap baik kan itu ya, dipertahankan oleh Allah tetap baik ya. Bersyukur kepada Allah juga panjenengan ditunjukkan oleh Allah kualitas suami panjenengan itu seperti itu kan itu ya. Maka kesempatan sekarang ini untuk mengingatkan suami dengan kebaikan, artinya supaya bertobat ke jalan yang benar ya, seperti itu tuh rusak kan gitu ya. Nah, kalau kemudian dia masih menghasung yang seperti itu, membujuki seperti itu ya, maka kemudian ibu bisa mengancam untuk minta cerai atau rafa, mengancam untuk mengajukan cerai seperti itu. Terus suami seperti itu sudah tidak ada harganya sama sekali, apalagi suruh berzina dengan anak tiri, itu kan sudah amat sangat keterlaluan. Itu sudah suami ya sudah tidak punya harga diri. Ya, seandainya ibu bercerai, mengajukan cerai sekarang itu pun saya bisa membenarkan yang seperti itu, karena apa namanya, yang memang itu moralnya sudah di luar dugaan, amat sangat di luar pikiran manusia. Itu sudah pikiran hewan itu kan itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi tempuh dulu cara yang terbaik untuk mengingatkan suami gitu. Tapi kalau kemudian tidak ada perkembangan, ya sudah juga cerai, selesai, cari suami baru yang lebih baik, dan saya mohon kepada Allah kan itu.
Kalau model-model seperti itu rano gunanya sama rasa dadak sholat istiqoroh itu langsung apa namanya buang yang seperti itu. Yang itu kalau mungkin saja kalau itu kejadian ya kepada ibu ya, ibu berzina sama anak tiri ibu gitu ya, mungkin saja itu apa namanya akan dijadikan oleh dia sebagai alasan untuk memeras ibu. Tidak tahu memerasnya dari sisi mana, apa punya harta yang banyak yang akan diperas dia, atau nanti arahnya supaya ibu bisa dijual harga dirinya, melacur kepada temannya barangkali, seperti itu sebagai batu loncatan untuk ke perbuatan jahat yang lebih mengerikan lagi ya, maka harus hati-hati kan itu ya. Jadi sudah tidak punya harga sama sekali kalau mau juga cerai, tak kira sudah monggo silakan. Kalau tidak ya ditempuh dulu cara yang baik untuk menasihati. Kalau tidak ada kalau tidak ada perkembangan ya sudah dirapak saja, digugat cerai saja, daripada bahaya itu untuk nasib ibu, nasib anak tirinya dan sebagainya gitu. Ya, jadi sadari betul mungkin saja ada agenda jahat yang akan dilakukan oleh suami kepada ibu ya, setelah nanti ibu itu betul-betul berzina dengan anak tirinya tadi kan itu. Hati-hati kan itu ya, apalagi kalau ibu itu ngaji di majelis tafsir Al-Quran ya, bahaya kan itu. Bisa saja nanti arahnya juga untuk mendiskreditkan lu ngaji nong MTA itu pengonobui. Dulu ketika Al-Ustadz Ahmad Sugeng masih Sugeng itu kan ada juga isu-isu bahwa MTA itu gonta-ganti bojo, ijol-ijolan bojo dan sebagainya. Kan nggak masuk akal yang seperti itu, jauh dari Islam yang seperti itu. Padahal yang dikaji, diajarkan, diasung, dibinakan oleh para pimpinan kepada warga MTA itu adalah Quran dan Sunnah, dan Quran dan Sunnah tentu tidak mengajarkan yang seperti itu, ijol-ijolan bojo. Ya, itu kan kehidupan hewan, kehidupan orang-orang barat yang seperti itu. Ya, tentu saja orang-orang beriman tidak, keinginan saja tidak akan muncul yang seperti itu, dan apalagi berbuat. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya Ustaz, ini satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Tadi ada yang DM di Instagramnya Akomtas MTA Korea. Sepertinya beliaunya ini mau berangkat ke Korea, dan ini tanya tentang hukum kalau sholat Jumat tidak jamaah, begitu pripun hukumnya Ustadz. Dan nanti insya Allah videonya akan saya kirim ke beliaunya ini supaya jadi pertimbangan referensi buat beliau Ustadz. Iya, boleh. Ada sholat Jumat itu sama seperti sholat wajib yang lain, sama seperti sholat duhur, asar, maghrib, isya gitu loh. Ya, nah yang jauh lebih baik itu atau sunnah muakkadah ya untuk dilakukan di masjid. Tetapi kalau di masjid tidak ada, yang ada gedung, ya mereka sholatnya di gedung, sholat Jumat bareng-bareng kan gitu. Begitu juga sebagai sunnah muakkadah juga untuk sholat berjamaah kan itu. Ya, jadi di masjidnya sendiri itu juga sunnah muakkadah, kemudian berjamaahnya itu sendiri kan juga sunnah muakkadah. Ya, kalau yang namanya sunnah muakkadah kemudian karena terpaksa di pesawat atau di dalam perjalanan kemudian tidak ke masjid, ya boleh. Ya, dulu pernah saya ceritakan ketika saya menderek beliau Al-Ustadz almarhum ke Jerman itu, kita sholat Jumat tidak di masjid. Ya, kita di sholat Jumat itu di emper toko di lingkungan bandara situ gitu. Emper toko, betul-betul emper toko. Artinya kan tidak di masjid, kan. Nah, seandainya itu dalam perjalanannya juga sendiri, tidak sekian banyak orang tadi, sendiri tidak rombongan gitu ya. Ya sholat di emper toko sendiri juga boleh, meskipun itu sholat Jumat yang mestinya berjamaah dan masjid juga. Saya ulang, sholat Jumat itu sama seperti sholat wajib yang lain, dia disunahkan muakkadah
sungai yang amat sangat ya untuk di masjid. Tapi kalau tidak ada masjid di situ, kemudian sholatnya di gedung, ya katakan di pencakar langit di Jakarta sana banyak sekali gedung-gedung pencakar langit ya, untuk ke Istiqlal juga tidak cukup waktunya karena jam kerjanya yang amat sangat terbatas dan sebagainya. Mereka berjamaah di satu tempat di gedung itu ya, tidak ada masalah kan itu. Nah begitu juga Rasulullah ketika dan para sahabat, ketika beliau dan para sahabat melakukan ekspedisi untuk perang di sini, untuk perang di sana, yorano masjid ya, maka sholatnya juga di lapangan kan itu, di tanah datar dan sebagainya kan itu. Nah kalau kemudian sendiri ya gimana, mau jamaah sendiri, ada yang perginya sendiri ya. Kalau memang ada teman di situ bisa diajak sholat jamaah ya monggo sholat jamaah, kalau tidak ada sendiri tidak masalah, boleh gitu ya. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke Ustaz, karena waktu sudah jam 11 di Korea dan jam 9 di Indonesia, untuk masih sisa pertanyaan 2 dari Facebook, insya Allah akan disampaikan ahad depan Ustaz. Ya, insya Allah mudah-mudahan masih bisa dipertemukan oleh Allah kembali dalam suasana sama seperti ini, atau bahkan lebih indah lagi kan itu. Itu aja saya kira apa yang bisa kita bahas malam hari ini. Kita tambah satu nama Allah, Asmaul Husna Al-Wajid, yang maha menemukan dan juga yang maha memahami, menghayati, dan juga maha kaya raya, yang dermawan kan itu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya pada malam hari ini. Iya. Saya keluar Mas. Oke Ustaz, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian bersama Ustadz Abdurrahman Suparno yang pada malam hari ini membahas tema tauhid asma wa sifat, yang pada malam ini adalah Al-Wajid, yakni Allah yang maha menemukan, Allah yang maha mendapatkan, Allah yang memahami, dan Allah yang maha kaya raya. Semoga dengan mempelajari tema pada malam hari ini mengasuh kita untuk semangat dalam meneliti, semangat dalam belajar untuk berbisnis, terutama dalam bisnis properti seperti tadi yang sudah diuraikan oleh Ustadz. Dan dari saya mewakili teman-teman yang bertugas di balik layar, kurang lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.